Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa. Ini merupakan pertemuan kita yang keempat, yang mana juga merupakan pertemuan terakhir sebelum sesi meet ya. Oke, untuk pertemuan pada sesi ini kita akan membahas terkait dengan modal kerja. Nah, terkait dengan modal kerja, itu ada dua sub pokok bahasan yang perlu untuk kita diskusikan bersama. Yang pertama adalah struktur dan jangka waktu pendanaan, dan yang kedua adalah kebutuhan modal kerja. Oke, kita langsung saja. Nah, sebelum masuk pada pembahasan terkait dengan pengertian modal kerja, saya memulai dengan bahasan terkait dengan komponen dari modal kerja atau pembentuk dari modal kerja. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa terdapat beberapa komponen modal kerja. Yang pertama adalah kas, yang sebagaimana kita tahu, kas adalah aset perusahaan yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk menjalankan operasi perusahaan. Jadi dana yang tersedia dari perusahaan. Kemudian yang kedua adalah sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Sekuritas ini juga sifatnya adalah berupa aset atau harta dari perusahaan, dan sifatnya bisa diperjualbelikan. Maksudnya ketika suatu waktu perusahaan membutuhkan cash, nah sekuritas ini bisa menjadi alternatif untuk kemudian dijual atau dibeli dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah piutang dagang. Piutang dagang ini adalah kewajiban atau hak tagih dari perusahaan, sehingga kita punya sumber pendanaan berdasarkan piutang tadi, atau orang yang hutangnya jatuh tempo dan kemudian membayar kepada perusahaan kita. Nah, itu disebut piutang dagang. Kemudian yang berikutnya terakhir adalah persediaan. Nah, persediaan di sini juga dikategorikan sebagai modal kerja, walaupun dia tidak bersifat cash misalnya, tapi karena dia merupakan persediaan, jadi harapannya bahwa persediaan ini nantinya jika diputar dia akan kembali menjadi kas. Jadi ini merupakan aset atau harta dari perusahaan. Jadi itu tadi keempat komponen pembentuk dari modal kerja. Jadi teman-teman sudah bisa membayangkan ya dari segi dari komponen pembentuk modal kerja ini nanti sudah bisa membayangkan seperti apa pengertian dari modal kerja. Oke, selanjutnya kita membahas nih pengertian dari modal kerja. Secara umum, modal kerja itu bisa kita artikan dalam tiga perspektif. Nah, untuk perspektif pertama, yakni perspektif kuantitatif. Maksudnya adalah, bisa teman-teman lihat sendiri, ada 3 poin di sana terkait dengan definisi modal kerja secara kuantitatif. Yang pertama adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasi perusahaan yang bersifat rutin. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa modal kerja ini sifatnya adalah dana yang dibutuhkan untuk membiayai aktivitas perusahaan, operasional perusahaan sehari-hari. Kemudian yang kedua, modal kerja adalah aktiva lancar tanpa mempertimbangkan kewajiban-kewajiban jangka pendek. Jadi pengertian kuantitatif di sini, modal kerja secara kuantitatif di sini berupa aktiva lancar. Aktiva lancar itu tadi yang disebutkan pada slide sebelumnya, komponen modal kerja. Itu semua bentuknya aktiva lancar. Nah, namun
pengertian di kuantitatif itu belum mempertimbangkan kewajiban-kewajiban jangka pendek. Jadi belum dikurangkan dengan kewajiban atau hutang jangka pendek perusahaan. Yang ketiga adalah gross working capital atau modal kerja bruto atau modal kerja bruto. Nah, itu tadi. Kenapa disebut modal kerja bruto atau kotor? Karena dia belum dikurangkan dengan hutang jangka pendek perusahaan. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan modal kerja kualitatif. Nah, kalau modal kerja kualitatif di sini didefinisikan sebagai kelebihan aktiva lancar terhadap hutang lancar atau hutang jangka pendek. Nah, kalau pada pengertian modal kerja di kuantitatif tadi belum mempertimbangkan hutang jangka pendek, nah berbeda dengan pengertian di kualitatif. Jadi aktiva lancar tadi setelah dikurangkan dengan kewajiban jangka pendek. Demikian juga pada poin kedua sudah disebutkan. Nah, oleh karena itu sifatnya merupakan net working capital atau modal kerja neto atau modal kerja bersih. Bisa dipahami? Oke. Kemudian yang modal kerja, pengertian modal kerja pada yang ketiga yakni terkait dengan pengertian modal kerja fungsional. Nah, pengertian modal kerja fungsional di sini untuk poin pertama adalah dana yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan. Oke, bisa dipahami ya, dana yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan laba. Jadi, apa saja harta perusahaan yang dapat menghasilkan laba, itulah pengertian modal kerja secara fungsional. Dapat menghasilkan laba untuk usaha inti perusahaan atau untuk membiayai operasional perusahaan. Nah, sifat dari modal kerja fungsional di sini adalah sebagian besar aktiva lancar dan depresiasi aktiva. Jadi itu adalah total dari aktiva lancar, kemudian juga depresiasi aktiva. Oke, saya yakin teman-teman masih mengawang-awang dengan pengertian modal kerja jika dibahasakan secara konsep seperti ini. Karena itu kita perlu melihat ilustrasi dari ketiga pengertian modal kerja ini. Kita masuk pada ilustrasi modal kerja kuantitatif. Ini sengaja saya kasih hijau agar teman-teman bisa membandingkan dengan yang slide umum ini. Jadi kalau yang hijau sifatnya kuantitatif, kuning kualitatif, dan biru fungsional. Oke, berikut ilustrasinya. Tadi digambarkan secara konsep bahwa modal kerja pengertian kuantitatif merupakan aktiva lancar. Nah, inilah pembentuk-pembentuk aktiva lancar. Kas, piutang, persediaan, surat berharga, persekot asuransi. Nah, ini kemudian dijumlahkan dan merupakan jumlah modal dari modal kerja. Oke, jadi seperti itu pengertiannya. Jadi seluruh aktiva lancar itu didefinisikan sebagai modal kerja perusahaan. Oke, kalau kita lihat di sini ada sebesar 60 juta jumlah modal kerja. Kita masuk yang kedua, ilustrasi kedua. Bagaimana dengan pengertian modal kerja secara kualitatif? Itu tadi jelas disampaikan bahwa modal kerja kualitatif adalah selisih dari jumlah aktiva lancar dikurang dengan jumlah hutang lancar atau hutang jangka pendek. Nah, di sini kita asumsikan bahwa jumlah aktiva lancar 60 juta yang tadi di sebelumnya pengertian kuantitatif itu sebesar 60 juta. Kita kurangkan dengan jumlah hutang lancar. Misalnya jumlah hutang lancarnya 55 juta. Nah, ternyata jumlah modal kerja secara bersih itu hanya 5 juta. Padahal tadi kalau pengertian kuantitatif itu modal kerja sebanyak 60 juta. Beda banget kan? Nah, oke. Tapi kenapa sih perlu dibedakan pengertian ini? Sebenarnya punya tujuan. Kenapa ada
pengertian modal kerja kuantitatif itu karena manajemen dalam pengambilan keputusan itu perlu memberikan keputusannya secara optimal. Nah, sehingga dia harus mempertimbangkan komposisi yang baik, yang optimal untuk setiap jenis aktiva lancar. Sehingga dia butuh gambaran terkait dengan kondisi aktiva lancar secara gross. Kemudian kalau kualitatif, ini dibutuhkan tentu oleh para akuntan karena kita perlu tahu, sebagai akuntan perlu tahu ini berapa jumlah modal kerja bersih kita yang kemudian dapat nanti digunakan untuk perputaran usaha. Oke ya, bisa dipahami. Kemudian yang ketiga adalah ilustrasi modal kerja secara fungsional. Nah, kalau secara fungsional tadi, kalau fungsional ini kita identifikasi dari harta perusahaan apa-apa saja yang dapat menjadi modal kerja ataupun yang berpotensi ataupun mungkin bukan modal kerja. Ini perlu kita kemudian klasifikasi. Nah, kalau rekan-rekan bisa melihat ini di sisi kiri itu adalah tabel neraca aktiva. Jadi di sana ada aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Dan di bawahnya itu adalah total aktiva tetap. Nah, keterangannya bahwa penyusutan setiap tahun sebesar 10% untuk gedung, mesin, dan kendaraan. Dan yang kemudian yang kedua, penjualan secara kredit dengan profit margin sebesar 35%. Ini ya. Nah, kemudian kita transformasikan. Ini berdasarkan fungsinya. Kita identifikasilah mana aktiva-aktiva di sini yang dapat sekiranya menjadi modal kerja. Oke, yang pertama tentu ada kas. Oke ya. Kemudian kalau efek ini kan surat berharga. Sifatnya dia dapat diperjualbelikan sehingga dia hanya menjadi sifatnya dia belum bisa dikatakan modal kerja karena dia baru potensial. Ketika kita jual baru dia bisa menjadi kas. Sehingga dia pada tabel transformasinya dia dikategorikan di modal kerja potensial. Kemudian piutang dagang masuk tentu di modal kerja, persediaan barang juga demikian karena nanti akan menjadi kas. Kemudian tanah, gedung, mesin, kendaraan tentu bukan modal kerja ya, tapi namun demikian untuk gedung, mesin, kendaraan ini diasumsikan dia digunakan sehari-hari untuk operasional perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai depresiasi dari gedung, mesin-mesin kendaraan ini bisa kita asumsikan sebagai modal kerja. Karena logikanya bahwa ada pengorbanan, jadi setiap pengorbanan itu dianggap sebagai investasi. Oke ya, jadi dia masuk ke kategori modal kerja. Kemudian kita jumlahkan semua hasilnya. Jadi modal kerja ini ada sekian, 256.600.000 ya. Kemudian untuk modal kerja potensial itu sebesar 96.900.000. Oke. Ini tadi profit marginnya ada 35% sesuai dengan keterangan. Kemudian bukan modal kerja ini terhitung dengan beberapa catatan tadi, ada depresiasi sehingga kita kurangkan. Itulah total dari bukan modal kerja. Nah, tapi fokus kita di sini, total modal kerja ini adalah 256.600.000. Nah, kita bisa lihat ya, kalau misalnya kita secara pengertian kuantitatif, nah, modal kita itu sebesar 275 juta. Gitu. Ini belum dikurangkan dengan hutang jangka pendek untuk pengertian dari
pengertian modal kerja secara kualitatif. Nah, kalau secara fungsional, ini total modal kerjanya sebesar 256.600.000. Ini masih modal kerja belum yang potensial. Kalau potensial bisa bertambah lagi 96.900.000. Oke. Selanjutnya, mudah-mudahan dengan ilustrasi ini rekan-rekan sudah bisa memahami pengertian dari modal kerja. Nah, kenapa sih manajemen modal kerja ini penting untuk di-manage? Nah, ada dua alasannya. Yang pertama, karena kita tadi sebelumnya juga sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk menentukan komposisi aset lancar. Komponen aset lancar itu adalah kas, piutang, persediaan, dan sekuritas yang optimal. Nah, ini juga sehubungan nih. Bagaimana jika aset lancar tinggi? Kalau aset lancar tinggi sebenarnya bagus karena nanti akan meningkatkan likuiditas kita meningkat. Artinya bahwa suatu waktu perusahaan bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Karena ketersediaan, karena sifatnya likuiditas, tersedia kas di sana, tersedia aktiva lancar di sana. Nah, namun sayangnya kalau aset lancar terlalu tinggi juga kurang baik. Kenapa? Karena kita kehilangan potensi profit. Karena kalau sebaiknya itu bisa dibentuk bisa diinvestasikan dalam aset-aset yang lain ketimbang dia menjadi misalnya kas perusahaan terlalu banyak. Itu kan mengurangi potensi profitabilitas organisasi atau perusahaan. Nah, pertanyaan kedua juga, kenapa komposisi itu perlu komposisi optimal ini perlu di-manage, ini karena di sisi yang lain, jika aset lancar terlalu rendah, nah itu juga bisa berbahaya bagi perusahaan. Artinya bahwa perusahaan tidak memiliki kecukupan kemampuan untuk membayar pendanaan yang sifatnya spontan misalnya, atau pendanaan yang sifatnya jangka panjang. Oke, bisa dipahami ya. Jadi coba kita persepsikan dalam individu, misalnya individu itu memiliki harta yang terlalu banyak, itu sayang kalau tidak diinvestasikan. Kemudian kalau harta juga terlalu sedikit, itu juga mempengaruhi bagaimana kita bisa melakukan atau mengeksplor lebih banyak potensi-potensi yang lain yang bisa kita dapatkan jika aset kita banyak atau tinggi. Kemudian yang kedua adalah untuk menentukan bauran yang tepat atas pendanaan jangka panjang dan pendek. Nah, ini juga salah satu yang penting karena kalau kita prinsipnya modal kerja itu kan tentu kita memiliki pendanaan. Kita perlu mendanai untuk kita beroperasi, untuk kita memiliki modal kerja. Nah, tapi pendanaan apa yang tepat untuk kita putuskan? Nah, itulah pentingnya manajemen modal kerja. Kita pelajari. Oke. Selanjutnya adalah klasifikasi modal kerja berdasarkan waktu. Kalau tadi kita sudah berbicara pengertian modal kerja, itu ada 3 ya, kualitatif, kuantitatif, dan fungsional. Saat ini modal kerja ini dibagi 2 nih, modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Apa sih maksudnya? Bisa teman-teman baca, modal kerja permanen adalah modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Nah, kalau kita simpulkan, modal kerja permanen ini adalah tulang punggung dari perusahaan, karena dia yang membiayai kegiatan inti dari perusahaan untuk menjalankan operasi.
modal kerja permanen ini pembentuknya adalah modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer adalah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Jadi dia harus ada modal kerja minimum. Kalau tidak ada ini kalau modal kerja minimum taruhlah misalnya untuk mengoperasikan usaha kita hari ini kita butuh dana 5 juta, itu minimum. Kalau kurang dari itu pasti ada bahan-bahannya yang kurang. Entahkah bumbunya yang kurang atau apa, misalnya kita berbicara pada skop bisnis kuliner ya. Nah, jadi minimum 5 juta itu harus ada setiap hari untuk membiayai operasional bisnis kita secara harian. Kemudian modal kerja normal nih, jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan secara luas produksi normal. Oke ya, jadi tadi modal kerja minimum harus ada, kemudian ini untuk menyelenggarakan secara luas produksi normal. Jadi itu sudah lingkup ke modal kerja permanen. Dua ini harus ada, tidak boleh salah satunya hilang, karena itu akan mengganggu roda aktivitas perusahaan. Kemudian modal kerja pengertian secara variabel ya. Kalau variabel di sini maksudnya modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Jadi ada kondisi yang membuat dia berubah. Yang pertama, pembentuknya adalah modal kerja musiman. Modal kerja yang berubah-ubah jumlahnya disebabkan karena fluktuasi musim. Oke, misalnya kita misalnya kita usaha retail, misalnya department store. Misalnya lagi musim Idul Adha nih sekarang. Nah, itu apa-apa saja yang harus ada? Tentu penjualan untuk daging sapi itu meningkat, sehingga kita perlu melakukan pendanaan untuk pembelian daging sapi, misalnya. Dan musim-musim yang lain. Misalnya kalau Natal, tentu beda lagi. Harus banyak pernak-pernik Natal, misalnya topi, kemudian pohon Natal, lampu-lampu, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah modal kerja siklus. Adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi. Adanya faktor ekonomi misalnya. Ini tentu mempengaruhi modal kerja. Kemudian yang ketiga adalah modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, jadi ini sifatnya misalnya terjadi bencana alam atau seperti saat ini kita sedang ada pandemi COVID-19. Sehingga modal kerja kemudian perlu didefinisikan ke dalam dua kategori tersebut, modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Oke. Kemudian kita masuk pada pembahasan struktur dan jangka waktu pendanaan. Nah, kalau tadi kita sudah bicara modal kerja, tentu dalam mendapatkan modal kerja ini kita membutuhkan dana ya. Tapi pendekatan pendanaan apa yang tepat itu kita perlu mengetahui dulu bahwa ada beberapa pendekatan pendanaan. Ada 3, yang pertama adalah konservatif, kemudian adalah lindung nilai, atau hedging approach, hedging maturity approach, kemudian yang ketiga adalah agresif. Kalau kita bicara terkait dengan pendekatan pendanaan yang sifatnya konservatif, itu biasanya cenderung skopnya bahwa kebutuhan dana yang lebih banyak menggunakan pendanaan jangka panjang dibandingkan jangka pendek. Itu biasanya perusahaan yang menggunakan lebih memilih aman untuk menggunakan jangka panjang dibandingkan jangka pendek. Kemudian lindung nilai. Kalau lindung nilai di sini pembiayaan aktiva dengan dana yang jangka
waktunya kurang lebih sama dengan perputaran aktiva. Maksudnya bahwa kalau perputaran aktivanya apa maksudnya cepat, itu biasanya didanai dengan jangka pendek dan juga sebaliknya. Kemudian ada pendekatan pendanaan agresif. Nah, di sini adalah kebutuhan dana jangka panjang itu dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek. Itu ada typo ya, seharusnya dana jangka pendek. Nah, kalau terkait dengan risiko, ini nanti akan saya jelaskan lagi selanjutnya. Nah, nih, kita perlu memetakan nih, bagaimana kalau kita memutuskan pendanaan jangka pendek, bagaimana jika kita memutuskan pendanaan jangka panjang, dan juga lindung nilai. Nah, ini teman-teman bisa melihat pada matriks di situ, kalau untuk sisi sini ya, kiri, itu kita bisa lihat waktu jatuh tempo aset. Jadi di sini aset yang dibutuhkan adalah sifatnya jangka pendek, dan di sini adalah jangka panjang. Kemudian sumber pendanaan. Nah, ini sumber pendanaan atau hutang yang akan kita lakukan, yakni hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Nah, misalnya nih, untuk membeli, untuk menggunakan aset jangka pendek, kita memilih untuk menggunakan hutang jangka pendek. Itu risikonya dan profitabilitasnya moderat ya. Kenapa? Karena, nanti saja saya jelaskan. Kemudian kita fokus dulu yang di kuning. Kemudian kalau kita ingin membutuhkan aset jangka panjang, tapi sumber pendanaan yang kita gunakan juga jangka panjang. Nah, ini risiko dan profitabilitasnya moderat. Sama dengan yang tadi, kalau jangka pendek ya sumber dananya juga pendek, penggunaan asetnya jangka panjang, sumber dananya juga jangka panjang. Itu dikategorikan risiko dan profitabilitasnya moderat. Nah, kita lihat di sini yang hijau. Kalau perusahaan menginginkan atau membutuhkan aset waktu jatuh tempo asetnya jangka pendek, tapi dia memilih untuk menggunakan sumber pendanaan jangka panjang. Coba, bisakah teman-teman ilustrasikan sendiri? Bayangkan coba, asetnya jangka pendek, misalnya ya kurang dari 1 tahun jatuh temponya, tapi kita memilih untuk melakukan pendanaan jangka panjang. Nah, di sini sebenarnya likuiditasnya tinggi. Oke, bisa dipahami ya, likuiditasnya tinggi, tapi risiko profitabilitasnya rendah. Bisa dipahami ya. Kemudian, yang biru. Kalau jatuh tempo asetnya jangka panjang, tapi kita memilih untuk menggunakan sumber dananya pendek, jangka pendek, hutang jangka pendek. Nah, itu likuiditasnya rendah. Namun di sisi yang lain, risiko dan profitabilitasnya tinggi. Nah, ini kalau kita kategorikan, yang kuning ini menggunakan pendekatan lindung nilai. Dia lebih mencari aman. Berbeda dengan yang konservatif tadi. Ya, dia saking amannya, dia walaupun pendek, waktu tempo asetnya jangka pendek, dia tetap menggunakan jangka panjang. Hasilnya apa? Memang likuiditasnya tinggi, maksudnya dia menjaga ketersediaan kas itu stabil di dalam perusahaannya, sehingga sewaktu-waktu jika membutuhkan dana yang sifatnya spontan atau untuk membayar hutang jangka pendek, itu tetap tersedia, sehingga likuiditasnya tinggi. Tapi di sisi lain, profitabilitasnya rendah. Bisa dipahami ya, karena kenapa? Kalau kita
eee menggunakan pendanaan jangka panjang, padahal jatuh tempo asetnya jangka pendek. Nah, itu kan, sebenarnya ada biaya beban bunga yang kita bayarkan, lebih dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan sumber pendanaan jangka pendek, sehingga disebut profitabilitasnya rendah dan risikonya memang rendah. Bagus sih risikonya rendah, tapi ya dia harus menanggung profitabilitas yang rendah juga. Nah, di sisi yang lain kalau agresif sebaliknya, likuiditasnya rendah. Oh, kenapa likuiditasnya rendah? Karena dia sifatnya agresif. Jadi asetnya jangka panjang, tapi dia menggunakan sumber pendanaannya jangka pendek. Jadi dia harus rutin terus membayar. Itu sehingga likuiditasnya rendah. Namun dia profitabilitasnya memang tinggi. Karena harapannya bahwa kalau dia secara konsisten kemudian membayar hutangnya, sebelum jatuh tempo misalnya, ya dia akan mendapat profit lebih tinggi. Di sisi yang lain, dia harus menerima risiko tinggi. Karena tadi likuiditasnya rendah. Sewaktu-waktu dia kemudian membutuhkan dana yang sifatnya spontan misalnya, yang tidak terduga, ya dia tidak memiliki kemampuan yang cukup karena likuiditasnya tadi rendah, sehingga disebut agresif. Bisa dipahami ya. Jadi itu tadi gambaran keterkaitan antara bagaimana sumber pendanaan dikaitkan dengan likuiditas, profitabilitas, dan risiko. Nah, kalau tadi kan kita mengawang-awang terkait dengan pendanaan jangka pendek dan jangka panjang, dan juga lindung nilai nih. Nah, kita coba masuk pada ilustrasi soal ya. Ini dikatakan bahwa belum masuk soal. Ini kita perlu mengetahui dulu untuk menghitung jangka waktu kritis. Nah, jangka waktu kritis ini adalah jangka waktu yang menentukan kelompok modal mana yang dibelanjai dengan hutang jangka panjang dan dibelanjai hutang jangka pendek. Nah, ini kan tentu menjadi pertanyaan tadi. Sebaiknya di antara ketiga itu mana yang terbaik untuk digunakan. Nah, sehingga kita perlu nih mengetahui bagaimana cara menghitungnya. Jadi, di sini sudah disediakan. Jadi kita perlu menghitung jangka waktu kritis, sehingga kita nanti bisa klasifikasi modal mana yang hutang jangka panjang, modal mana yang hutang jangka pendek. Oke, nah jadi untuk rumusnya bisa dilihat ya, untuk jangka kritis harian, jadi 365 atau jumlah hari dalam setahun dikali dengan PL, PL ini tingkat bunga kredit jangka panjang, dikurangi PC, tingkat bunga simpanan, dibagi kredit jangka pendek dikurangi dengan bunga simpanan, dikali dengan 1 hari, karena ini sifatnya harian. Kalau bulanan, sama dengan yang di atas, cuman karena dia bulan, jadi kita pakai bulan. 1 tahun ada 12 bulan, dikali sama dengan di atas, kemudian kita kalikan 1 bulan. Oke. Secara teori, secara konsep, dana yang digunakan 0 sampai kurang dari 1 tahun itu dipenuhi dengan jangka pendek, kredit jangka pendek. Kemudian 1 tahun ke atas itu dipenuhi dengan kredit jangka panjang. Namun untuk menentukan, kita perlu menghitung jangka waktu kritis untuk kemudian membagi modal mana yang kita belanjai kredit jangka pendek dan modal mana yang dibelanjai dengan jangka panjang. Oke, ini kita masuk ke contoh soal sehingga lebih teman-teman lebih bisa memiliki gambaran. Taruhlah PT X dia membutuhkan tambahan dana sebesar 10 juta rupiah untuk
dibutuhkan untuk jangka waktu 320 hari. Kemudian 20 juta dibutuhkan untuk jangka waktu 100 hari. Oke. Jadi kita perlu mengetahui dulu nih jangka waktu kritisnya. Kalau kita berdasarkan ini tahun, ini kan kita bisa bilang aja ini semuanya masuk kredit jangka pendek. Tapi tidak demikian, kita perlu menghitung dulu nilai kritisnya. Kenapa saya katakan tadi merupakan kredit jangka pendek? Karena semuanya kurang dari 365 hari atau 1 tahun, ya. Tapi perhitungannya tentu tidak demikian. Kita perlu menghitung nilai atau jangka waktu kritisnya. Nah, di sini pada saat itu diketahui PI-nya itu tingkat bunga kredit jangka panjang sebesar 16%, kemudian PK-nya, kredit jangka pendeknya sebesar 22%, tingkat bunga simpanannya sebesar 8%. Nah, apakah kebutuhan dana 30 juta ini akan dipenuhi dengan kredit jangka pendek atau jangka panjang? Dan berapa biaya bunganya? Nah, ini perlu kita hitung. Nah, ini pertama, kita menggunakan pendekatan yang sifatnya moderat atau hedging. Nah, untuk itu, kalau tadi pendekatan moderat, asumsinya kan dana jangka aset yang jangka panjang itu kita akan danai dengan jangka panjang. Begitupun sebaliknya, aset yang jangka pendek akan didanai dengan jangka pendek, gitu ya. Sehingga kita perlu menghitung jangka waktu kritisnya. Jangka waktu kritis harian, sama dengan yang rumus yang tadi ya. Ini jadi jangka waktu kritis hariannya 208,57 hari. Atau kita bulatkan saja 209 hari. Nah, artinya bahwa kalau di bawah 209 hari itu menggunakan hutang jangka pendek. Kalau di atas 209 hari itu kita danai dengan jangka panjang. Itu prinsip dari hedging, pendekatan moderat. Nah, kita sudah tentukan nih, kita sudah klasifikasi. Kemudian kita hitung lagi besaran biaya bunganya untuk kemudian bisa mengetahui berapa beban bunga bersih. Nah, besaran biayanya itu kita hitung aja. Modal atau ini, modal kerja tadi 10 juta dikali dengan 16%. 16% itu diketahui nih, kredit jangka panjang. Bisa dipahami ya, karena kan ini yang 10 juta tadi kita danai dengan jangka panjang. Jadi presentasinya di sini tingkat bunga jangka panjang tentunya. Begitupun yang 20 juta. Karena dia jangka pendek, jadi kita gunakan yang PK 22 juta. Dikali 100 dibagi 365 untuk yang jangka pendek. Nah, nanti di total lah 1,2 sekian, kita jumlahkan dengan ini 1,6. Itulah besaran biaya bunga untuk pendekatan moderat ini. Nah, namun demikian, kita tentu juga mendapatkan pendapatan bunga dari kredit jangka panjang yang kita lakukan. Sehingga perlu ada penghitungan pendapatan bunga juga kita harus pertimbangkan. Sehingga nanti menjadi pengurang dari besaran biaya bunga yang akan kita bayar. Rumusnya demikian ya, demikian. Jadi berapa hari dalam 1 tahun dikurang dengan ini jangka waktu 320 hari. 300 dikurangi 320 dibagi 365. Dikali 10 juta sesuai dengan modal ini tadi kredit jangka panjang dikali dengan 8%. Ini tingkat bunga simpanan. Nah, diketahuilah hasilnya 98.630. Jadi, kita dapat bunga sekian. Jadi, untuk mengetahui beban bunga bersih, kita jumlahkan saja ini besaran biaya bunganya dikurangin dengan pendapatan bunga. Itulah beban bunga bersih yang perlu untuk kita tanggung. Nah, tapi bagaimana jika kita menggunakan
kebutuhan modal kerja, ini tadi kita danai dengan hutang jangka panjang. Nah, kita coba apa namanya kalkulasi lagi ya. Jadi biaya bunga karena modal kerja kita 20 tambah 10, jadi 30 juta ya. Kita danai dengan jangka panjang, jadi 16%, sama dengan 4.800.000. Kemudian kita perlu mengetahui pendapatan bunga kita. Pendapatan bunga kita itu masing-masing tadi 10 sama 20 juta, itu kita kalikan 8%. Kemudian kita kali dengan periodenya. Jadi kalau yang 10 juta tadi 365 dikurang dengan 320, ini jangka waktu untuk 10 juta. Kemudian kalau yang 20 juta 100 hari. Jadi kita kurangkan dengan masing-masing sesuai dengan soal. Kemudian kita bagilah 365. Nanti didapatkan hasilnya. Kalau pendapatan bunga dari modal kerja 10 juta tadi, nanti akan kita dapatkan 98.630. Sama dengan tadi ya, 98.630. Nah, kalau 20 juta, nanti kita bisa dapatkan senilai 1.161.644. Nah, jadi bunga bersihnya, inilah kita kurangkan. Jadi biaya bunga kita kurangkan dengan pendapatan bunga yang nantinya kita peroleh. Akhirnya kita hanya membayar 3,539726 jika dibandingkan dengan biaya bunga tadi, karena kita punya pendapatan bunga. Nah, sebaliknya, bagaimana kalau kebutuhan modal kerja kita danai dengan hutang jangka pendek semua? Ini. Kita hitung ya, kita kalkulasi. Jadi biaya bunganya adalah sama dengan yang tadi, masing-masing modal kerja 10 juta dan 20 juta kita kalikan dengan bunga masing-masing. Karena dia jangka pendek, kita kalikan dengan 22%. Kemudian kita kalikan dengan pembagian hasil bagi dari jangka waktu. Kalau 10 juta tadi 320, kita bagi dengan 365 aja. Begitupun dengan yang kebutuhan dana 20 juta, 100 kita bagi 365. Hasil perkaliannya kita dapatkanlah di sini. Nah, namun untuk pendapatan bunganya di sini 0. Ya, karena kan dia menggunakan hutang dia menggunakan pendanaan jangka pendek untuk untuk kebutuhan modal kerjanya. Oke ya. Sehingga dia tidak mendapatkan pendapatan bunga dari pinjaman itu. Nah, sehingga biaya bunga bersih yang dia harus bayar adalah 3.134.246. Nah, kalau kita bisa lihat nih, yang mana kira-kira yang paling menguntungkan? Kalau yang agresif 3,1, konservatif 3,5, kemudian moderat 2,7. Tentu kalau dari sini kita bisa lihat yang paling moderat yang menjadi keputusan yang terbaik. Tapi itu, untuk keputusan seperti itu tetap kembali lagi pada kebijaksanaan dari manajemen. Ini merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan manajer keuangan untuk kemudian melakukan putusan kebijakan pendanaan. Oke. Ini saya berikan saja dalam satu slide sehingga nanti rekan-rekan bisa membandingkan bagaimana pengerjaan atau pengkalkulasian dari masing-masing pendekatan. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui bahwa terkait dengan kebutuhan modal kerja itu ada dua metode yang dapat digunakan, yakni metode keterikatan modal kerja dan kemudian kedua metode perputaran modal kerja. Oke, jadi maksud dari slide ini dari mana kita mendapatkan modal kerja?
bagaimana kalkulasinya. Nah, untuk dari segi metode keterikatan modal kerja itu bisa kita lihat periode terikat yang pertama, periode terikatnya modal kerja bahwa jangka waktu yang diperlukan mulai kas ditanamkan ke dalam elemen-elemen modal kerja sampai menjadi kas kembali. Bahwa lama periode terikat modal kerja ini akan berbanding lurus dengan jumlah kebutuhan modal kerja. Jadi kita bisa estimasi modal kerja kita berdasarkan dari periode terikatnya modal kerja. Jadi semakin panjang periode modal kerja, itu akan semakin besar juga kebutuhan modal kerja kita. Bisa dipahami ya. Jadi misalnya apa? Untuk misalnya kita punya kas. Kas ini kita belikan barang sehingga nanti menjadi persediaan. Persediaan ini kemudian menjadi piutang. Piutang ini nanti yang menjadi kas lagi. Nah, kalau semakin panjang rentetan dari kas ini menjadi kas kembali, itu semakin tinggi modal kerja yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua, dengan cara melakukan proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Kita proyeksi kira-kira kas rata-rata per hari itu berapa kebutuhannya. Jadi pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan baku, penolong, pembayaran upah, pembayaran biaya pemasaran, dan pembayaran tunai lainnya. Nah, itu kita total berapa biayanya, itulah kemudian perkiraan kebutuhan modal kerja kita. Kemudian metode yang lain, metode yang di sisi kanan atau yang berwarna hijau, itu adalah metode perputaran modal kerja. Metode perputaran modal kerja adalah menghitung elemen-elemen pembentuk modal kerja, yakni perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Oke, kalau metode perputaran modal kerja ini nanti terkait dengan ini periode terikatnya modal kerja, karena nantinya periode ini akan kita pertimbangkan di setiap elemen-elemen pembentuk modal kerja. Nah, saya yakin teman-teman butuh ilustrasi agar lebih memahami. Ini. Jadi kalau kita menggunakan periode keterikatan modal kerja tadi ini, jadi lama proses produksinya 10 hari, kemudian nanti setelah produksi barang itu disimpan di gudang, itu ada lama barangnya juga periodenya sebesar 5 hari. Kemudian lama jangka waktu penerimaan piutang itu adalah 15 hari. Sehingga periode terikatnya totalnya 30 hari. Nah, semakin tinggi periode terikat ini, modal kerja juga semakin tinggi. Karena setiap produksi tentu ada biayanya. Biaya penyimpanan juga tentu ada. Dan lama jangka waktu penerimaan piutang juga tentu kita harus pertimbangkan. Sehingga semakin besar periode terikat, ini akan mempengaruhi modal kerja atau modal kerja juga semakin besar. Kemudian pendekatan kedua adalah kebutuhan kas rata-rata setiap hari. Adalah misalnya di suatu perusahaan kebutuhan inti adalah bahan mentah tentu ya, sebesar 50.000, bahan pembantu misalnya 10.000, biaya tenaga kerjanya 35.000 dan lain-lain 5.000. Kita total sebesar 100.000. Inilah kemudian yang menjadi modal kerja rata-rata setiap hari. Oke, bisa dibayangkan ya, rekan-rekan. Nah, itu tadi metode keterikatan modal kerja. Kita lanjutkan pada metode perputaran modal kerja. Nah, kalau metode perputaran modal kerja, itu tadi kita mempertimbangkan perputaran dari setiap elemen dari aset lancar. Nah, jadi misalnya kas, kita perlu memproyeksikan atau mengkalkulasi berapa perputaran kas perusahaan, perputaran piutang perusahaan, perputaran persediaan perusahaan, dan maksud saya perputaran penjualan perusahaan. Ini ya, karena kalau kita bicara perputaran persediaan tentu sama dengan perputaran penjualan, maksudnya dia saling terkait.
Nih, jadi kita perlu menentukan perputaran kas. Gampang saja, perputaran kas adalah hasil formulasi dari penjualan dibagi dengan rata-rata kas. Misalnya ini hotel Gaya misalnya ya. Di tahun 2018 dia baru menjalankan bisnisnya sehingga penjualan itu baru ada di tahun 2009. Nih ya, jadi penjualannya 36.000. Dimasukkan saja kemudian dibagi dengan rata-rata kas. Ini kas 2008, kemudian 2009. Itu kita jumlah, kemudian kita rata-ratakan atau kita bagi 2. Didapatkanlah nanti hasilnya 90 kali. Begitupun perputaran piutang. Kalau piutang, kita bagi aja penjualan dibagi rata-rata piutang. Begitu juga perputaran penjualan. Penjualan kita bagi dengan rata-rata persediaan. Nanti hasilnya dapat 90 kali, 45 kali, dan 30 kali. Nah, masing-masing dari sini itu kita masukkan pada periode terikat elemen modal kerja itu. Tadi kenapa saya bilang metode ini nanti berkaitan dengan periode terikat. Nah, karena nanti kita jumlah nih, kita kalkulasi nih perputarannya. Jadi taruhlah 365 dibagi dengan 90 ini ya untuk kas sama dengan 4,05 hari. Begitupun piutang, begitupun persediaan. Nah, jadi periode untuk kas itu 4,05 hari atau kita bulatkan aja 4 hari, piutang 8 hari, kemudian persediaan 12 hari. Nah, nanti totalnya kita dapatkan 24 hari. Inilah periode terikat dari setiap elemen aktiva lancar. Kemudian periode ini kita 365 hari itu kita bagi dengan 24 hari dari periode terikat modal kerja sama dengan 15,2 kali atau kita bulatkan 15 kali. Nah, inilah hasil dari perputaran elemen modal kerja. Artinya bahwa ini ya, seandainya tahun 2010 Hotel Gaya nanti menjual sebanyak 45 juta, karena ini tadi dalam jutaan rupiah ya, maka estimasi kebutuhan modal kerja, ini nanti bisa kita estimasi hasil penjualan di 2010 dibagi dengan perputaran kerja, perputaran modal kerja 15 kali, sehingga estimasi kebutuhan modal kerja adalah 3 juta rupiah. Sekian ya. Oke, ternyata udah slide terakhir tadi. Berarti saya cukupkan untuk penjelasan terkait dengan modal kerja. Nanti kita akan lanjutkan dalam sesi diskusi. Saya harap rekan-rekan bisa memperhatikan dengan seksama dan kemudian diskusinya agar menarik itu mohon sesuai dengan yang kita bahas sehingga tidak keluar jalur. Nah, kita fokus dengan bahasan kita saat ini sehingga saya juga mendapat gambaran bahwa rekan-rekan tingkat pemahamannya sampai di mana. Demikian ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.